Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyani dengan NIM 2104010044 dari kelas X2B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi untuk memenuhi UAS saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Makro. Dosen pengampu Pak Muhammad Alwi SYY MEI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu tentang produksi dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Jika pertambahan nilai guna dilakukan tanpa merubah bentuk produk, maka disebut sebagai produksi jasa, seperti jasa konseling, jasa les pelajaran, jasa konsultan keuangan, dan sebagainya. Sementara pertambahan nilai guna yang dilakukan dengan perubahan bentuk produk disebut sebagai produksi barang. Fungsi produksi. Perencanaan pada produksi dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa yang telah disusun. Penyusunan forecast tersebut dilakukan dengan sistem yang terorganisir, mulai dari sumber daya manusia, bahan baku, ketersediaan ruang pada gudang, alat, dan sebagainya. Faktor perencanaan produksi ini terbagi menjadi 5. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan produk. Yang terakhir, kapabilitas perkembangan. Tujuan produksi ada 7. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Menghasilkan barang setengah jadi. 4. Menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain. 5. Mengurangi angka pengangguran. 6. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Terakhir, menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. Oke, lanjut. Faktor yang mempengaruhi produksi itu ada 2, yaitu sumber daya alam SDA, kedua sumber daya manusia SDM, yang terbagi menjadi 4 lagi, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, keempat terakhir keahlian. Oke, lanjut materi kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang artinya peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu yang tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, yaitu misalnya saja turunnya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada jumlah pengangguran di masyarakat ini. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi itu ada 6. 1. Adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. 2. Perkembangan produktivitas masyarakat. 3. Pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. 4. Tingkat urbanisasi yang tinggi. 5. Adanya ekspansi pada negara maju. Yang terakhir, adanya arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 6. 1. Sumber daya alam SDA. 2. Sumber daya manusia SDM. 3. Akumulasi modal. 4. Tenaga manajerial. 5. Teknologi. 6. Faktor produksi dan administrasi dari pemerintah. Lanjut, metode pengukuran dan pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto atau PDB menggambarkan pendapatan real nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu, indikator lainnya adalah pendapatan real per kapita yang menunjukkan pendapatan nasional suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian negara tersebut mengalami pertumbuhan positif. Oke, lanjut. Terakhir, tujuan pertumbuhan ekonomi itu ada 5. 1. Memajukan suatu negara. 2. Memperluas lapangan pekerjaan. 3. Menambah devisa pekerjaan. 4. Penguasaan terhadap teknologi produksi. Terakhir, menenteramkan masyarakat dari suatu negara tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.